Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji biografi orang yang sudah membebaskan manusia min zulumati jahli ila nuril ma'rifah, dari zaman jahiliyah musyrik kepada cahaya tauhid. Baik, di sini kita memulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq mempunyai anak Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf mempunyai saudara yang bernama Yahuda. Cucu cicit dari Yahuda ini mempunyai nabi yang bernama Nabi Daud. Kemudian Daud mempunyai anak yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bercabang dua, cabang ke kanan yaitu Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria mempunyai anak yaitu Nabi Yahya. Kemudian jalur yang satu lagi dari Nabi Sulaiman mempunyai anak yaitu Imran. Imran mempunyai anak yaitu Maryam. Maryam mempunyai anak yaitu Nabi Isa. Selanjutnya Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Ishaq mempunyai anak Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak yaitu Bunyamin. Nah, Bunyamin sampai ke bawah itu adalah Nabi Yunus. Selanjutnya Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq mempunyai anak Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mempunyai saudara yaitu Imran. Nah, Imran di sini berbeda dengan Imran ayahnya Maryam. Imran mempunyai anak yaitu Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai saudara laki-laki yaitu Nabi Harun. Nabi Harun turun ke bawah ada Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nah, ini semua adalah nabi yang dikenal sebagai Bani Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub nama lain dari Bani Israel. Nah, cucu cicit dari Nabi Yakub ini yang disebut adalah Bani Israel. Nah, sedangkan asal kata dari Yahudi adalah yaitu dari Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq mempunyai anak yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mempunyai saudara yaitu Yahuda. Cucu dan cicit dari Yahuda disebut Yahudi. Semua Yahuda Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bukan dari urutan sini, tapi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tapi jalur Nabi Muhammad SAW adalah mempunyai ayah yang bernama Abdullah. Abdullah mempunyai ayah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai ayah Hashim. Hashim mempunyai ayah Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf mempunyai ayah yang bernama Qusay. Qusay mempunyai ayah yang bernama Kilab. Kilab mempunyai ayah Murrah. Murrah mempunyai ayah yaitu Ka'ab. Ka'ab mempunyai ayah yang bernama Lu'ay. Lu'ay mempunyai ayah yaitu Ghalib. Ghalib mempunyai ayah yaitu Fahir. Fahir mempunyai ayah yaitu Malik. Malik mempunyai ayah yaitu An-Nadir. An-Nadar mempunyai ayah yaitu Kinanah. Kinanah mempunyai ayah yaitu Khuzaiman. Khuzaiman mempunyai ayah yaitu Ilyas. Ilyas mempunyai ayah yaitu Mudar. Mudar mempunyai ayah yaitu Nizar. Nizar mempunyai ayah yaitu Ma'ad. Nah, Ma'ad itu anaknya Adnan. Adnan di sini adalah bukan nabi. Nasab yang sahih disebutkan oleh Nabi yaitu sampai yang bernama Adnan. Adapun nasab dari Adnan ke atas itu banyak sekali ikhtilaf sampai nasab Ismail. Dan Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Dan mengalir darah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada
sampai Nabi Muhammad SAW. Pada waktu subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, menurut riwayat yang masyhur, ada juga yang mengatakan tanggal lahir tersebut tanggal 9 Rabiul Awal. Itu menurut kitab Ar-Rafiq Al-Makhtum. Tapi yang lebih masyhur yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Selanjutnya, tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah atau yang disebut Amul Fil, dan tahun 571 Masehi jika memakai dengan kalender Romawi. Tahun 40 kekuasaan Kisra Anushirwan, yaitu Raja Persia yang bernama Kisra. Jadi pada waktu menjelang subuh lahirlah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari Senin tidak ada ikhtilaf, tetapi tanggalnya saja yang ada ikhtilaf. Ketika beliau lahir, cahaya terang benderang menerangi istana-istana Romawi. Orang-orang Romawi pada merasa bingung, dari mana asal cahaya ini yang sudah menerangi istana-istana mereka. Kemudian api abadi yang disembah Majusi itu padam ketika Nabi Muhammad SAW lahir di bumi ini. Dan gereja-gereja itu di Buah Hira runtuh pada ketika itu. Begitu juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Kemudian Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, beliau membawa Rasulullah saat bayi itu, dibawanya ke Ka'bah. Pada saat itu Abdul Muthalib adalah seorang bangsawan dan yang memegang kunci Ka'bah pada saat itu. Kemudian disembelihkan kambing atau yang disebut akikah. Akikah ini sudah ada pada sebelum zaman Nabi Muhammad. Pada saat itu darah kambing diusapkan ke bayi yang baru lahir, tetapi setelah Islam datang itu dihapuskan karena itu najis. Karena akikah ini sudah ada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yaitu diberi nama, yang memberi nama pada saat itu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya memberi nama yaitu Muhammad. Pada saat itu nama Muhammad sebelumnya tidak ada yang memakai. Kemudian beliau dihitan pada hari ke-7. Karena khitan tersebut sudah ada syariat dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi setelah Ibrahim juga berkhitan, seperti Nabi Isa berkhitan, Nabi Musa berkhitan, selanjutnya Nabi Muhammad berkhitan. Nabi Isa berkhitan, tetapi pada agama Nasrani tersebut khitan dihilangkan oleh Paus yang bernama Saul, yang seorang laki-laki yang merubah namanya menjadi Paulus. Dialah yang menghapuskan khitan pada agama Nasrani. Kata dia, semenjak Isa disalib, Nabi Isa itu sudah bersuci, jadi tak perlu lagi dihitan. Kemudian di tradisi orang Arab, beliau disusukan oleh budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Pada saat itu juga Suwaibah baru saja melahirkan anak laki-laki yang bernama Masruh. Maka Nabi saat itu saudara sesusuan bersama Masruh pada saat itu. Selanjutnya Suwaibah juga menyusukan bayi lain yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Satu sisi Hamzah itu adalah pamannya, karena Hamzah adalah adik dari ayahnya. Tapi satu sisi lainnya Hamzah itu saudara sesusuan Nabi. Setelah itu Suwaibah juga menyusukan
Abu Salamah bin Abdul As'ad al-Makhzum. Selanjutnya, pada umur 4 tahun, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu Nabi sedang yal'abu ma'al ghilman, sedang bermain-main dengan anak-anak lainnya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibu susuannya yang kedua, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi waktu saat ibu susuan yang pertama yaitu yang bernama Suwaibah. Nah, selanjutnya ibu susuan yang kedua yaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang bermain-main dengan anak-anak lainnya itu, dan malaikat Jibril menariknya dan membuatnya pingsan. Setelah itu membelah dada Nabi Muhammad, kemudian mengeluarkan jantungnya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam, karena di dalam jantungnya terdapat segumpalan darah kotor, dan itu adalah bagian dari setan. Jadi inilah pertama kali Nabi dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian anak-anak tersebut pulang mengadu kepada ibunya dan mengatakan, Inna Muhammadan qad qutila, bahwa Muhammad sudah dibunuh. Jadi anak-anak itu melihat Nabi Muhammad dibunuh, lalu mengadu kepada Halimatus Sa'diyah, ibu, bahwa Nabi Muhammad sudah tiada. Kemudian mereka menghampiri Nabi Muhammad untuk melihat keadaannya. Ternyata setelah dilihat, wajah Nabi Muhammad sudah terlihat pucat pada saat itu. Pucat setelah dibelah dadanya. Kemudian Anas bin Malik yang meriwayatkan ini. Anas bin Malik mengatakan, wa qad kuntu ara asara dzalikal mikhyat fi sadrihi. Anas bin Malik melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di dada Nabi memang ada bekas jahitan, bekas terbelahnya dada itu. Jadi ini bukan fiksi atau makna kiasan. Jadi emang ini benar-benar nyata yang sudah dikatakan oleh Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik adalah pembantu Nabi, khadimtun Nabi 10 sinin. Anas bin Malik sudah menjadi pembantu selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik sudah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun, yang pernah membawakan air mandi Nabi, yang suka membawa terompah Nabi, dan Anas bin Malik pernah melihat Nabi di dadanya tersebut ada bekasan belahan dada. Lalu Halimatus Sa'diyah merasa takut atau merasa khawatir terhadap Nabi. Jadi setelah itu Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Aminah, hingga berusia sampai 6 tahun. Kemudian Aminah perlu membawa Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya. Pada saat itu ayahnya meninggal pada saat Nabi Muhammad dalam kandungan Aminah. Ayahnya meninggal saat dalam perjalanan untuk berdagang ke negeri Yastrib pada saat itu. Kemudian Aminah membawalah Nabi Muhammad ke makam ayahnya untuk berziarah, untuk mendoakan ayahnya. Pada saat itu Ummu Aminah pergi berziarah ke Yastrib ditemani oleh Ummu Aiman. Lalu dalam perjalanan pulang, hatta matat, lalu meninggal ibundanya, yaitu Aminah. Ummu Aminah meninggal di sebuah kampung yang bernama Abwa, baina Makkah wal Madinah, terletak di antara kota Makkah
dan kota Madinah. Kemudian pulanglah Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah berziarah ke makam ayahnya, saat perjalanan pulang meninggallah ibundanya, yaitu Ummu Aminah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad pulang dalam keadaan yatim piatu. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke Mekah bersama Ummu Aiman. Kemudian Nabi diserahkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang bangsawan kaum Quraisy. Jika dia ingin duduk di tepi Ka'bah, yudha'u firas lil Abdul Muthalib. Jadi di tepi Ka'bah sudah disiapkan kasur untuk tempat duduknya Abdul Muthalib. Anak-anak dari Abdul Muthalib tidak ada yang berani duduk di atas kasurnya. Anak Abdul Muthalib 10 orang laki-laki. Yang pertama yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Yang kedua Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Yang ketiga yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang keempat yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad. Yang kelima Abu Talib bin Abdul Muthalib. 5 anak tersebut yaitu adalah yang paling masyhur. Adapun yang 5 lagi itu tidak masyhur. Ada juga Abdul Muthalib mempunyai 3 anak perempuan. Dari sekian anak dari Abdul Muthalib, tidak ada yang berani duduk di atas kasurnya kecuali cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan suatu ketika saat Nabi duduk di atas kasurnya itu, paman-pamannya menarik Nabi untuk tidak duduk lagi di atas kasur Abdul Muthalib. Lalu setelah Abdul Muthalib mengetahui anak-anaknya yang sedang menarik cucunya itu, cucu kesayangannya Abdul Muthalib berkata, Da'u, biarkan ibni hada, anak saya ini. Fallahi, demi Allah, inna lahu lasya'nan. Sesungguhnya suatu saat nanti cucuku ini mempunyai kedudukan yang luar biasa. Summa yajlisu ma'ahu. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama cucu kesayangan, yaitu Nabi Muhammad SAW, ala firasihi, di atas kasur, wa yamsahu zahrahu. Kemudian diusapkanlah tuh pundak cucunya Nabi Muhammad SAW. Wa yasirahu ma yarahu yasna. Lalu Abdul Muthalib senang melihat apa yang dilakukan cucunya. Saat itulah Nabi diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggallah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Jadi pada saat umur 6 tahun meninggallah ibundanya Ummu Aminah. Setelah 2 tahun kemudian, 2 tahun saat berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari, lalu meninggallah seorang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Nabi Muhammad mengasuh Nabi hanya 2 tahun. Setelah itu kakeknya meninggal. Begitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib, anak dari Abdul Muthalib. Ketika itu Nabi Muhammad berumur 12 tahun. Setelah meninggal kakeknya Abdul Muthalib, lalu berpindah asuhan ke pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib ini pamannya adalah seorang pedagang. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, yaitu perjalanan orang-orang kaum Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Artinya yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman,
dan pada musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Saat dalam perjalanan itu sampailah mereka di sebuah negeri yang bernama Bushra. Mereka berhenti di negeri itu untuk bernaung sejenak. Saat bernaung, keluar seseorang dari gereja tersebut, yaitu pendeta yang bernama Bahira. Bahira tersebut mengatakan kepada mereka, "Hada Sayyidul Alamin," yang berarti pemimpin alam semesta ini. Lalu kemudian Abu Thalib bingung, kenapa pendeta ini berbicara seperti itu? Sedangkan pada zaman itu pendeta tidak keluar dari gereja. Pendeta hanya di dalam gereja saja. Kemudian Abu Thalib bertanya, "Kenapa kamu berbicara seperti itu? Ma ilmuka bidzalik? Dari mana engkau tahu itu semua?" Lalu pendeta menjawabnya, "Saat kalian menaiki bukit, lalu kalian turun ke bawah, aku melihat semua pohon kayu, batu itu bersimpuh kepada engkau. Semua pohon dan batu tidak sujud kecuali bersujud kepada Nabi. Aku mengetahui itu dari khatim atau dari stempel pundakmu. Kami sudah melihat tanda-tanda itu di dalam kitab suci kami." Kemudian pendeta berbicara kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, bawalah dia pulang, karena di negeri Syam sangat berbahaya." Lalu Abu Thalib bertanya, "Kenapa saya tidak boleh membawa anak ini ke negeri Syam? Anak ini membantu saya untuk berdagang di sana." Kemudian pendeta ini menjawabnya, "Karena di sana banyak orang-orang Romawi dan Yahudi. Mereka semua sedang menunggu-nunggu Nabi terakhir. Jika mereka melihat Nabi tersebut bukan dari keturunan Yahudi, maka mereka akan membunuhnya." Maka dari itu Bahira menyuruh Abu Thalib untuk kembali pulang. Saat itu Nabi berusia 12 tahun. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.